warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang kedua di CCNA, yaitu IP address dan subnetting. Nah, di sini itu berkaitan dengan Cisco Certified Network Associate ya teman-teman. Nah, di bab 2 ini atau IP address dan subnetting ini ada 5 materi. Yang pertama subnetting, yang kedua IP public dan IP private, yang ketiga konsep switch dan router, yang keempat konsep konfigurasi switch, yang kelima konfigurasi router. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu subnetting. Yang pertama yakni subnetting. Seperti yang kita tahu bahwa IP address membagi dua jenis, yakni IPv4 dan IPv6. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai IPv4 atau IPv4. Jadi, IPv4 itu memiliki 32 bit yang terdiri atas 4 oktav. Teman-teman dapat perhatikan di sini IP 192.168.1.1 seperti yang kita ketahui, slice 24 merupakan prefix atau jumlah IP yang digunakan. Maka di sini untuk mengetahui jumlah IP yang digunakan, kita perlu melakukan subnetting, teman-teman. Pada subnetting kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga range. Langsung saja kita coba untuk mencari total IP. Di sini kita akan menggunakan rumus yang lebih mudah, yakni 32 min prefix atau 32 kurangi prefix. Nah, 32 sendiri itu merupakan jumlah bit 4. Karena prefixnya 24, maka 32 kurangi 24 sama dengan 8. Maka akan menghasilkan 2 pangkat 8. Seperti yang kita ketahui bahwa perpangkatan 2 merupakan default dari subnetting ini. Nah, jika kita totalkan 2 pangkat 8 itu akan mendapatkan angka 256. Loh, bukannya IP hanya menyediakan angka dari 0 hingga 255 saja? Betul. Nah, karena itu 0 bisa kita hitung sebagai 1 dan 255 sebagai 256. Jadi sampai di sini teman-teman semoga paham, dan kita akan lanjut untuk mencari subnet mask. Pada dasarnya subnet mask dan prefix adalah hal yang sama, hanya saja subnet mask dipakai untuk Cisco dan prefix sering digunakan untuk MikroTik. Nah, subnet mask kita menggunakan 256 dikurangi hasil total IP-nya. Maka 256 kurangi 256 hasilnya adalah 0. Jadi penulisannya adalah 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan cari IP broadcast dan IP networknya. Jadi untuk IP network itu adalah IP yang paling pertama. Sedangkan untuk IP broadcast itu adalah IP yang terakhir. Jadi untuk IP network kita mendapatkan 0 dan IP broadcast kita mendapatkan 255. Sehingga range IP yang kita peroleh itu dari 1 hingga 254. Oke, untuk materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kedua, yaitu IP public dan IP private. IP public adalah IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja, seperti facebook.com atau google.com yang memiliki IP 8.8.8.8. Nah, sedangkan IP private itu IP yang digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet, teman-teman. Untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu konsep switch dan router. Switch digunakan untuk menghubungkan device-device dalam satu blok net. Perhatikan pada topologinya di sini. Ketika PC yang tersambung dengan switch masih dalam satu blok subnet, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan device dari blok subnet yang berbeda. Perhatikan pada VPC 4. Ia memiliki blok subnet yang berbeda dari perangkat PC, sehingga ia membutuhkan router untuk membantunya terhubung dengan switch dengan kereta PC ya teman-teman.
Oke, untuk materi yang ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Di sini kita lanjut materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch. Nah, di sini kita bisa masukkan 2 PC ya teman-teman, dan 1 switch. PC kita masukkan 2 PC, 1 switch. Nah, di sini untuk switchnya kita pilih yang 2960. Lalu di sini kita bisa berikan kabel automatically. Nah, di sini kita sambungkan dari switch ke PC 1, lalu dari switch ke PC 2. Kemudian di sini teman-teman bisa ubah namanya agar lebih mudah. Nah, jika sudah, kita bisa konfigurasi di VPC 1 terlebih dahulu. Kita bisa klik VPC 1, kemudian di sini kita bisa klik desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini untuk IP address-nya itu kita isi dengan 10.10.10.10. Lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.254. Nah, di sini itu kita gunakan prefix /27 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita lanjut konfigurasi di VPC 2. Nah, di sini kita masukkan 10.10.10.11. Lalu di sini subnet mask-nya sama /27. Jika sudah, kita bisa lakukan testing teman-teman. Di sini kita bisa keluar dulu. Lalu di sini di VPC 2 kita masuk ke command prompt, lalu di sini kita bisa ping IP VPC 1, yaitu dengan ping IP VPC 1-nya. Kita bisa enter. Nah, maka di sini kita telah berhasil terkoneksi dengan VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat satu jaringan lagi yang terdapat 3 PC dan 1 switch teman-teman. Selanjutnya kita akan buat satu jaringan lagi yang terdapat 3 PC dan 1 switch. Untuk 3 PC secara berurutan akan saya berikan IP 10.10.10.34 hingga 10.10.10.36. Nah, jika sudah, di sini saya akan coba tes koneksi dengan menggunakan simbol surat yang ada di kiri atas. Kita bisa klik dari PC ke PC, dari PC 3 ke PC 4. Maka di sini successful. Kita coba lagi ke PC yang lainnya, PC 4 ke PC 5 juga successful ya teman-teman. Maka kita telah berhasil menghubungkan perangkat yang berada di blok subnet yang sama dengan menggunakan switch. Oke, untuk materi yang keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Materi yang kelima yaitu konfigurasi router. Nah, sebelumnya kita telah membuat 2 jaringan, maka kita akan membuat untuk menghubungkan keduanya. Nah, di sini kita tambahkan router. Nah, routernya itu versi 1841 sini. Kemudian untuk kabelnya kita gunakan yang strike ya teman-teman. Sini kita klik, lalu di sini kita gunakan yang strike.
Nah, kita atur kabelnya dengan sesuai interface yang diinginkan. Nah, ini dari router ke switch itu kita gunakan yang fast Ethernet 00, kemudian ke sini, lalu di sini kita gunakan fast Ethernet 03, kemudian lagi sini fast Ethernet 01, sini fast Ethernet 04. Nah, jika sudah, maka kita konfigurasi di routernya. Kita bisa klik config, sebentar. Klik, lalu klik config. Kemudian di sini kita klik yang fast Ethernet 0/0. Kita bisa klik on. Oke, jika sudah, di sini kita bisa isikan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.T224. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk ke fast Ethernet 0/1. Kita on. Lalu di sini kita isikan 10.10.10.33. Lalu di sini subnet masknya sama. Kemudian di sini perlu diketahui IP yang kita tulis di router itu bisa kita sebut sebagai IP gateway. Maka kita bisa konfigurasi gateway-nya di masing-masing PC. Nah, di PC 1 dan PC 2 itu gateway-nya 10.10.10.1. Nah, di PC 3 sampai PC 5 itu gateway-nya 10.10.10.33. 10.10.10.33. Nah, sudah bisa kita lakukan pengujian dari PC 2 ke PC 3 melalui kirim surat. Nah, di sini kita bisa coba surat dari PC 2 ke PC 3, maka mendapatkan keterangan successful. Maka kita telah berhasil menghubungkan kerangka jaringan dengan menggunakan router ya teman-teman. Untuk materi yang kelima sudah selesai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.